Bu Dewi. Wah, apa Waalaikumsalam, Bu Hafsah. apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Bu Hafsah gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wah, ini ada kegalauan kah? Iya, Apakah Bu bisa Hafsah. berbagi? Iya, kan dulu pernah ya saya ngobrol sama Bu Hafsah bahwa saya dahulu punya 3 anak inklusi ya Bu Hafsah. Nah, Mhm. nah itu saat ini pun di kelas 4 ini pun dapat juga satu, tapi itu masih prediksi saya ya Bu Oh, Hafsah. Iya, ya. prediksi saya. Saya belum bisa memastikan bahwa anak itu termasuk anak inklusi atau enggak gitu Bu Hafsah. Mhm. Nah, Mmm, begitu Bu Hafsah. Jadi anak itu tuh suka cari perhatian ke saya, tetapi ada juga yang saya lihat itu dalam sikap dia kok jalannya beda, terus cara ngomongnya dia itu juga beda. Nah itu tuh terus dia tuh cari perhatian nggak, setiap nomor nanya satu, Bu Dewi ini bacanya apa? Jawabannya apa? Aduh bayangkan Bu Hafsah, sedangkan banyak ya banget di kelas itu masih ampun. ya masih perlu perhatian juga. Aduh saya bingung di situ Bu Hafsah, bener dah. Gimana ya? Oh, iya. Aduh, saya ikut merasakan jika ada di situasi seperti itu, Bu Dewi. Nah, Mhm. heeh, kalau gitu, eee, bahasan kita apa ya untuk hari ini ya? Kita ngobrol nih, kira-kira Bu Dewi mau mau bahas tentang apa namanya, tentang kegalauan Bu Dewi dan kira-kira hasil dari pembicaraan ini apa yang Bu Dewi harapkan nih? Saya berharap sih dalam pembicaraan ini saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk minimal bagaimana saya bisa menilai bahwa anak itu benar anak inklusi, caranya gitu, cara yang harus saya tempuh untuk melihat anak itu benar-benar anak inklusi atau bukan gitu. Takutnya saya salah ya Bu Oh, Hafsah, kadang-kadang kan iya kita iya salah iya. salah saya ngelihat dari jalannya aja seperti itu, tapi ternyata Mhm bukan. mhm. Saya pengennya Mhm. seperti itu mungkin, Bu Hafsah menurut Bu Hafsah, pembicaraannya seperti itu sih yang saya harapkan Bu Hafsah. Iya. Nah, dari pengamatan Bu Dewi itu kan ya, kalau Iya, pengamatan itu kan, ini ya berdasarkan asumsi kita ya. Nah, Bu Dewi betul. kira-kira siapa nih yang bisa Bu Dewi cari, apa namanya, yang akurat gitu, yang akurat tentang keadaan dari anak murid Bu Dewi ini? Nah, awalnya mungkin saya akan, bertanya ya dengan wali kelas sebelumnya, apakah ya saya sebut anaknya itu Ara, apakah Ara itu termasuk anak inklusi atau enggak? Pasti akan saya bertanya. Nah, kemarin tuh sempat saya udah nanya Bu Friska kan guru sebelumnya Bu Friska. Bu Friska, apakah Arab mempunyai surat dari dokter atau bukan? Belum gitu. Pertama itu yang sudah saya lakukan. Terus Mhm. kemudian saya akan juga bertanya dengan Korlas. Kan Korlas kadang-kadang sudah tahu ya Bu Hapso bagaimana Iya. keadaan kelas seperti apa. Mungkin ya dia bertanya-tanya atau namanya ibu-ibu mungkinnya seperti itu. Awalnya sih akan saya melakukan hal tersebut sih Bu Hapso. Oh, iya iya. Setelah Korlas, orang tua ya, Iya, kemudian, wali kelas sebelumnya, ya. betul. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu Dewi, langkah-langkah Bu Dewi selain mencari data akurat lewat orang-orang Mhm. ini gitu? Ada Ya lagi mungkin buat ada memastikan? kemungkinan apa ya, salah satunya sih saya mau bertanya sama orang tuanya ya, apakah dia punya Iya, surat, dari psikolog. Ketika sudah punya mhm, surat dari psikolog, saya kan juga perlu ya, bagaimana sih ketika sudah tahu hasilnya, arah itu seperti apa, mencari solusi pembelajaran seperti apa, kemungkinan saya ingin berdiskusi dengan rekan sejawat, atau iya, beberapa guru yang sudah pernah menangani anak-anak kebutuhan khusus, yang berbeda mungkin dari sebelumnya.
kemudian juga, Mhm mhm. sharing dengan kepala sekolah ataupun, melihat, beberapa informasi mengenai cara mengajar yang baik untuk anak inklusi. Itu sih selanjutnya yang akan saya lakukan, Bu Hapsah. Wah, luar biasa. Nah, ini kok udah dapet nih, dari Iya, kepala sekolah, dari mungkin dari, keterangan dari dokter ya kan, iya, terus betul betul. apa namanya, dari informasi-informasi yang Bu Dewi peroleh. Iya, Nah, tentunya kan ini akan diterapkan Bu Dewi di benar. kelas ya. Nah, seperti apa misalkan penerapan, Bu Dewi untuk murid Bu Dewi ini? Nah, penerapannya, awalnya mungkin saya ingin ketika saya udah tahu anak murid saya itu mempunyai anak kebutuhan khusus kan saya menjelaskan kepada murid-murid yang belum mengerti nih kondisi, satu siswa ini seperti apa, memberi pengertian bahwa Mhm, anak itu harus diberikan, eee, perlakuan khusus gitu. mhm. Pasti akan memberi pengertian kepada anak-anak bahwa anak-anak itu anak-anak yang lain mengerti ketika saya memberi perhatian lebih kepada anak tersebut, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Kemudian juga iya Wah. benar, Bu Hafsah, kemudian juga mungkin saya membuat pembelajaran diferensiasi yang memudahkan anak-anak yang, terutama satu anak itu, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga bisa dihargain loh teman-temannya, kadang-kadang kan anak seperti itu tuh kurang dihargain ya, takutnya Iya gitu. iya, heeh heeh, iya. Nah, kemudian menurut Bu Dewi, Ya, anak-anak ini yang lain itu setelah mereka mengerti gitu ya, mengerti keadaannya temannya betul ini, kita sebut Ara betul. tadi ya, Iya iya keadaannya betul, Ara araan. dan Bu Dewi, apakah mereka bisa berkolaborasi gitu, berkolaborasi dengan Ara? Sehingga kan kalau misalkan Ara sudah akrab, mungkin Mhm, dia betul, akan lebih kondusif ya, gimana tuh Bu benar. Dewi? Ada langkah apa? Langkah awal, langkah setelah itu, mungkin akan dilakukan, area itu dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Nah, Mmm, biar Ara itu bisa menghargai temennya. Kan Ara tuh suka kadang-kadang nggak menghargai, coba belajar menghargai, dan teman-teman yang menghargai bisa berkolaborasi dengan baik, sehingga perilaku Ara yang tadinya agak nggak bisa diatur, bisa bersama-sama diatur pelan-pelan. Kemudian permasalahan kegiatan-kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, tanpa arah yang lebih menonjol gitu, menonjol karena pengen diperhatiin gitu. iya, Jadi bersama-sama jadi gitu. Iya. oh, jadi maksud Bu Dewi, perhatian Bu Dewi jadi lebih merata ya dengan Nah, dia betul. berkolaborasi bersama dengan teman-teman. Benar. Nah, iya. Kemudian, Aduh. kan apa nih yang Bu Dewi harapkan ketika Ara sudah mampu beradaptasi dengan teman, berkolaborasi dengan teman, kira-kira apa lagi yang Bu Dewi harapkan, eee, dari si Ara Dari ini? area tersebut ya. Area itu Ya. menjadi pribadi yang baik ya, Bu. Pribadi yang baik, pribadi yang, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, berbudi pekerti, kemudian Ara itu bisa diterima oleh bersama teman-temannya. Mungkin mungkin, saat ini awal-awal yang saya bicarakan dengan Bu Hapso, awal-awal ini saya lihat Ara kurang bisa diterima. Makanya saya berharap Ara itu dapat bisa diterima oleh teman-temannya. Itu aja sih Bu Hapso untuk saat ini, harapan saya kepada Ara tersebut. Iya, jadi, itu aja udah capaian ya Bu Dewi ya? Iya, bukan Heeh, hanya dengan Bu. dia iya, udah capaian yang luar biasa mengingat Ara memang memang, keadaannya seperti itu ya, sulit Benar. untuk berteman, sulit. Nah, kira-kira nih Bu Dewi, Iya, kapan nih akan mulai dilaksanakan? Mulai dari mencari datanya, kemudian, iya, apa namanya, kolaborasi dengan orang tua, Korlas, mmm, guru, rekan sejawat, wali kelas, kemudian teman-teman, dan, sampai betul. kepada si Aranya gitu. Kemungkinan dimulai dari besok ya, tapi di besok mulai, Mmm, ketika ada jam luang
saya berdiskusi dulu dengan, wali kelas sebelumnya, kemudian baru dengan Korlas saya tanya-tanya sedikit, kemudian setelah itu mungkin saya akan memanggil orang tuanya, ingin memberi, apa sih, mendapatkan informasi yang pasti agar saya tidak salah mengambil sebuah keputusan yang membuat orang tua itu takutnya, khawatirnya tidak berkenan, kemudian setelah itu Iya baru iya. penerapannya ke anaknya maupun langsung ke kelasnya. Insya Allah dimulai dari besok Bu Hapsah, doain ya Wah, berjalan dengan lancar. amin amin, luar biasa. Nah, jadi, lebih cepat itu lebih baik ya Bu Dewi ya? Iya, insya Heeh. Allah, alhamdulillah lah Ya mudah-mudahan mudah-mudahan lancar. lancar dan saya tunggu nanti ceritanya Boleh. bagaimana, mudah-mudahan Iya, kabar siap. baik yang bisa kita bicarakan nanti ya Bu Dewi ya. Iya Bu Ya Hapsah. alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ketemu berbagai berbagai langkah, berbagai Mhm, langkahnya Bu Dewi, iya cara-cara mengatasi ARA ini mulai dari orang tua ya tahapannya tadi ya Bu iya Dewi, betul, sampai dengan kapan rencana aksinya pelaksanaan. itu. Iya betul. Iya. Semoga deh berjalan dengan lancar, jadi Wah, amin saya dapat, amin. kesimpulan penanganan arah yang tepat sebetulnya Bu Hapsah ya, Iya iya Mas. betul. Baik Bu Dewi, terima kasih untuk obrolannya ya. Sebenarnya solusi yang Bu Dewi ceritakan itu bisa menjadi gambaran juga buat saya. Mungkin saat ini saya belum bertemu dengan murid yang seperti Bu Dewi temukan. Wah, obrolan kita ini Alhamdulillah. obrolan luar biasa. Ya Bu Iya, Dewi, sampai oke. nanti ketemu nanti lagi ya. Saya tunggu Iya Bu lagi ceritanya. Hapsah, terima Ya Bu kasih juga Dewi. sudah mendengar curhat saya, sehat selalu Bu Sehat Hapsah. selalu, sehat juga buat Bu Dewi dan keluarga. Mari Bu Dewi, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.